Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-25 dengan judul Sang Raja Suya. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Rio Sempana sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Chandra sebagai Danyang Keling, Agus sebagai Danyang Berem, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapawakuna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kelompok pendekar yang dipimpin oleh Ki Parangpungkur berhasil membebaskan 16 tawanan yang akan dihukum mati. Dan pada kesempatan itu juga, Raden Purbaya dan Cempaka yang turut dalam gerakan tersebut mencoba mengusir si Amista dari Karang Sedana. Serta diceritakan pula, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Ki Parangpungkur berhasil membuat Resi Amista tidak berdaya. Ki Parangpungkur kemudian memenggal kepala Resi Amista dan membawanya pergi jauh-jauh. Hal mana dilakukannya untuk mencegah bangkitnya kembali Resi Amista yang telah menguasai Aji Rawarontek. Di padang rumput yang jauh dari alun-alun Karang Sedana, kita akan menguburkan kepala Resi Amista ini. Tolonglah tuanku, buatkan lubang untuk menanam kepala ini. Hamba khawatir untuk melepaskan kepala ini, tuanku. Tapi Kek... Cepatlah, Tuan Putri. Cepatlah, sebelum kita semua menjadi menyesal. Ayo, sebelum segalanya menjadi sia-sia. Baiklah, marilah, Kak. Bagaimana, Kek? Apakah sudah cukup dalam lubang ini? Iya. Hamba kira cukup sudah. Terima kasih. Kemudian Ki Parangpungkur melemparkan kepala itu ke dalam lubang yang telah digali cukup dalam. Dan dengan cepat, Ki Parangpungkur menutup lubang yang telah digali itu. Selesai sudah angkara murka dari resi jahat itu. Sayang sekali, terlalu cepat kematiannya. Sebenarnya, aku ingin berbuat banyak untuk menghukumnya, untuk membalaskan semua sakit hatiku ini. Kematian Eyang Resi Wanayasa, juga kematian kakek Mamangkuraya. Ya, Jelangkong hidup pun telah menjadi kurbannya. Juga Tabib Cebol Pangrangu, kemenakan dari Dewi Jampi. Lalu, sekarang apakah yang akan kita lakukan, Kek? Ya, entahlah. Tetapi untuk sementara ini, saya tidak akan berpikir banyak, Tuan. Tidak akan mengerjakan hal apapun kecuali menjaga kuburan kepala Resi Amista ini. Apakah dengan begitu, kakek menganggap ada kemungkinan Resi Amista untuk bangkit lagi? Hamba tidak berani untuk membayangkan hal itu. Oh ya, tuanku, satu hal yang hamba lupa sampaikan, yaitu tentang pesan dari almarhum Mamangkuraya. Oh, apa itu, Kek? Pesan apa yang ditinggalkan oleh kakek Mamangkuraya? Dia menyesalkan sikap tuanku berdua. Maafkan hamba, tuanku. Kakek Mamangkuraya menyesalkan sikap tuanku yang menyebabkan terjadinya malapetaka itu. Menurutnya, selama hadirnya tuanku di tanah Pasundan, Resi Amista tentu tidak akan dapat berbuat banyak.
Cempaka menunduk sedih. Ia merasakan segala yang terjadi di tanah Pasundan ini, kematian demi kematian, adalah karena semua ulahnya. Demikian juga dengan Raden Purbaya. Ia menunduk dalam-dalam menyesali semua kejadian itu. Suasana di padang rumput yang luas tiba-tiba saja diterpa oleh kesunyian. Langit pun tiba-tiba berubah menjadi mendung. Awan gelap hadir dengan seketika. Sementara itu pada saat yang bersamaan di alun-alun Karang Sedana. Tubuh Resi Amista sudah berhasil kita kuburkan sebagaimana perintah kakek pengemis itu. Lalu sekarang, apalagi yang akan kita lakukan? Entahlah Kakang. Gerakan kita hari ini berhasil dengan cepat. Para antek Resi Amista melarikan diri manakala melihat pimpinannya roboh dan tidak bangkit kembali. Iya, dan lagi mereka pun telah menyadari kehadiran Prabu Purbaya telah menandakan akhir dari kekuasaan pemimpinnya. Apa yang telah terjadi? Bumi rasanya bergetar. Hei, lihat, adik Dayang Keling. Lihat, kuburan ini bergetar. Oh, lihat. Oh, sebagian tanahnya amplas ke dalam. Oh, pertanda apakah ini? Apakah ini berarti isi dari kuburan ini? Maksudku, tubuh Resi Amista telah lenyap. Aku akan menggalinya untuk membuktikannya, adik Dayang Keling. Ayo, bantu aku untuk membongkar kuburan ini. Ayo, secepatnya kita bongkar. Dengan tidak sabaran lagi, keduanya segera menggali kuburan yang baru saja mereka tutup. Dan tidak beberapa lama kemudian, Hilang. Tubuh Resi Amista lenyap. Lihat itu, adik Dayang Keling, sebuah lubang kecil. Apakah mungkin tubuh Resi Amista masuk ke lubang itu? Ayo kita coba gali lubang itu lagi. Di sebelah timur, kuburan ini. Ayo. Lihat Kakang Ranjang Berem, lubang ini sudah kita gali hingga 2 tombak ke arah timur. Tapi belum juga kita temukan tubuhnya. Cukup hentikan penggalian ini, adik Dayang Keling. Mari kita cari saja terus ke arah timur, ke arah mana kaki Parangpungkur membawa kepala Resi Amista. Aku khawatir kepala itu sudah tiba di sana. Danyang Berem dan Danyang Keling melesat cepat menuju arah timur, arah mana Ki Parangpungkur membawa kepala dari Resi Amista. Setelah beberapa saat berlari sambil memasang mata, itu mereka, adik Dayang Keling. Kalian, mengapa kalian datang kemari meninggalkan tubuh Resi Amista? Kami telah menguburkannya, tapi tubuh itu lenyap dalam kubur. Lenyap? Iya, tuanku. Agaknya tubuh itu bergerak pindah menembus lapisan bumi. Karena hamba menemukan lubang yang menuju ke arah timur. Ke arah timur? Kemari. Awas, berhati-hatilah. Selamat bertemu kembali. Kalian pasti terkejut. Aku, Resi Amista, telah ditakdirkan Dewata untuk menjadi raja di tanah Pasundan ini, Jawa, bahkan hingga ke seberang daratan Jawa ini. Kekuasaanmu tidak akan dapat terjadi di tanah ini selama kami masih ada. Langkai mayat kami dulu, baru kau dapat malang melintang serta mengangkat dada di tanah ini. Apa yang dapat kita lakukan terhadapnya? Entahlah, sayang sekali. Yang baru kita kuasai saat ini hanyalah penolak bala dan halimunan. Rawa rontek yang dikuasainya benar-benar telah sempurna. Bagaimana jika kita mencoba dengan Kujang Cakrabuana? Aku kira Kujang Cakrabuana kali ini tidak akan dapat menyelesaikannya.
keampuhannya dengan pasti akan dapat merobek tubuh dan tulangnya dengan mudah. Tetapi rawa rontek yang dikuasainya akan menyembuhkan semua itu. Kenapa kalian jadi berdiam diri? Saling bisik. Apakah kalian telah menjadi putus asa? Dengar. Aku Parang Pungkur, si tua bangkotan ini, tidak pernah putus asa. Baiklah, kali ini aku akan mencoba untuk menghancurkan seluruh bagian tubuhmu. Akan kusebarkan dagingmu untuk makanan hewan buas di hutan sana. Bersiaplah, Amistah. Tunggu dulu, pengemis usilan. Ada yang ingin aku bicarakan dengan junjunganmu, Prabu Purbaya. Ada apakah, Tuan Amistah? Apalagi yang ingin kau bicarakan dengan aku? Aku pada dasarnya sangat menyukaimu. Aku tidak ingin mengikat permusuhan denganmu. Aku ingin bersahabat denganmu. Karena itu aku bersedia untuk mundur dari Karangsedana dan berjanji tidak akan mengganggu lagi wilayah kekuasaanmu. Tetapi, aku minta untuk semua itu kau berjanji untuk tidak akan mencampuri semua yang aku lakukan di luar kekuasaanmu. Tidak bisa, Tuan Amistah. Aku tidak bisa berjanji seperti itu. Aku tidak ingin melihat 5 negara yang berada di bawah Karangsedana menjadi rusak di bawah kekuasaanmu. Juga, aku tidak bisa berjanji untuk menutup mata jika melihat ataupun mendengar angkara murka yang terjadi karena perbuatanmu. Sayang sekali, kau justru sekarang sudah bersikap membabi buta tanpa lagi mempergunakan nalarmu. Apakah yang akan kau andalkan untuk menghadapiku, untuk membunuhku? Untuk sesaat, Raden Purbaya terdiam. Begitu juga dengan Cempaka. Tetapi Ki Parang Pungkur yang berada di hadapannya segera saja bangkit bersama dengan Danyang Berem dan Danyang Keling. Seperti yang sudah aku katakan kepadamu, Amistah, aku akan menghancurkan tubuhmu dan menyebarnya di tengah hutan sebagai makanan hewan-hewan liar di sana. Jika perlu, aku yang akan melahapnya. Angkara murkaanmu harus segera dilenyapkan. Ayolah kita lumpuhkan dahulu Resi Asing ini. Aku harus berhati-hati. Jika sampai kekuatan suci dalam tubuh 2 anak muda itu keluar, mungkin rawa rontekku akan tidak ada artinya. Tetapi 3 cecunguk ini dapat saja kuselesaikan. Danyang bersaudara yang mengeluarkan ajian andalannya serta Ki Parang Pungkur dengan aji tongkat dewanya beberapa saat dapat mendesak Resi Amistah. Berbahaya sekali. Aku tidak tahu apakah rencana 3 cecunguk untuk mencincang tubuhku akan berhasil. Setan! Aku akan hancurkan mereka bertiga. Aji Limba. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Kak? Satu-satunya jalan adalah cepat menyelesaikan, melumpuhkan Resi Amistah dengan kujang Cakrabuana. Tetapi aku tidak setuju dengan cara yang akan dilakukan oleh kakak Parang Pungkur. Aku pun demikian. Kita akan mencoba saja sampai di mana keampuhan dari kujang Cakrabuana terhadap aji rawa rontek dari Resi Amistah. Ayolah, kita keluarkan kujang pusaka itu, adik Purbaya. Hup. Apa yang tengah dilakukan oleh mereka di pinggir arena ini? Mereka saling berpegangan tangan, memusatkan pikiran. Celaka, kujang pusaka Cakrabuana. Aku tidak berani mempertaruhkan aji rawa rontekku dengan kujang pusaka itu. Jangan lari kau, Amistah.
Ayo, kejar si Amista itu, Danyang. Hup, hup. Mari kita kejar mereka, Adik Purbaya. Hup. Wah, celaka. Resi itu berhasil tiba di hutan jati. Kita akan kesulitan untuk mengejarnya kalau begini. Hah? Iya, hutan ini terlalu lebam untuk sekedar menyembunyikan tubuh Resi Amista. Iya, sayang sekali. Rupanya karena pusaka di tanganku itu. Nah, pastilah karena itu. Resi Amista lari meninggalkan kami. Kita kembali saja ke keraton. Banyak hal yang harus tuanku benahi di sana. Baiklah, Kek. Tuan dan yang bersaudara, mari. Aku mengundang kalian untuk datang ke keratonku. Baiklah, tuanku. Dengan senang hati kami menerima undangan ini. Setibanya kembali di istana Karangsedana, suasana di keraton itu sudah menjadi reda dan tenang kembali. Para pengikut Resi Amista sudah lari meninggalkan Karangsedana. Raka Parumpang dan Ratih Pudakwangi tidak dapat dijumpai di istana itu. Kemanakah Paman Raka Parumpang? Kenapa ia tiba-tiba menghilang bersama dengan Ibu Narati Pudakwangi? Apakah mungkin pengikut dari Resi Amista yang membawanya pergi? Entahlah tuanku. Sebaiknya kita tanyakan pada beberapa perwira di dalam. Baiklah, akan kita tanyakan segera. Tuanku memanggil hamba. Benar, bukankah kalian Paman Sembungkala dan Paman Janur Yuda? Iya, saya adalah Janur Yuda. Dan itu adalah Kakang Sembungkala. Ada apakah tuanku memanggil hamba berdua? Aku kira Paman juga sudah tahu apa maksudku memanggil kalian berdua. Apa sebenarnya yang telah terjadi di Karangsedana dan di keraton ini, Paman? Aku merasakan begitu anehnya suasana di keraton ini. Apa maksud tuanku? Kami benar-benar tidak mengerti tuanku. Di manakah sekarang Paman Raka Parumpang dan Ibunda Ratih Pudakwangi? Hamba tidak tahu kemana perginya beliau. Benarkah Paman tidak tahu? Paman Sembungkala juga tidak dapat memberikan penjelasan. Ampun tuanku, dalam keramaian tadi hamba melihat Tuanku Raka Parumpang bersama dengan beberapa pengawal pergi meninggalkan keraton ini. Tapi kami tidak tahu kemana pergi mereka. Sayang sekali, Paman. Kalian berdua dan juga seluruh pejabat serta kerabatku dalam keraton ini tidak ada yang dapat mencegah terjadinya ketimpangan-ketimpangan, terjadinya tindak penyelewengan yang merugikan rakyat banyak. Aku sudah mendengar banyak hal dari orang yang kupercaya dan juga secara selintasan. Aku sempat menyaksikan keadaan rakyatku yang tiba-tiba saja berubah. Tidak lagi seperti dahulu, penuh keceriaan dan sapa hormat terhadap para prajurit. Mereka kini seketika seakan-akan menjadi muak melihat kalian para prajurit Karangsedana. Kita harus membenahi semua ini, Paman. Kita harus mengembalikan citra prajurit Karangsedana. Rakyat bagi kalian para prajurit adalah ibu yang harus kalian hormati, karena kalian para prajurit lahir dan muncul dari tengah-tengah mereka. Iya. Kami semua memang telah bersalah. Maafkan kami, Gusti. Tiba-tiba saja kami sendiri jadi tidak mengerti. Entah karena apa kami menjadi demikian jauhnya dengan para penduduk Karangsedana. Tuanku Raka Parumpang telah mengangkat kami, para prajurit Karangsedana, terlalu tinggi. Mungkin itulah sebabnya terjadi perubahan dalam diri kami. Perubahan kami menjadi pribadi yang jauh berbeda dengan masa-masa tuanku dahulu. Aku mengerti, Paman. Aku pun akan meningkatkan kesejahteraan seluruh Karangsedana. Tetapi kita tidak bisa memulai dari dalam, apalagi secara berlebihan. Kita pada suatu saat nanti akan sampai pada situasi seperti itu. Tapi biarlah mereka para penduduk yang lebih dahulu menikmatinya. Percayalah, Paman, masa itu akan datang dan tidak lama lagi. Udahlah, sekarang Paman berdua balik kembali dan umumkan besok pagi-pagi. Aku mengharapkan seluruh kepala pasukan serta para pejabat istana hadir di Balairung. Aku ingin berbicara dengan mereka. Kita tinggalkan dahulu Raden Purbaya yang tengah membenahi keadaan di Karangsedana. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari Anting Wulan dan Raden Sapatawakuna. Bagaimana Kanda Saka? Kita harus segera berangkat. Rupanya hingga saat ini
Raden Purbaya tidak juga kembali. Lebih dari 2 purnama yang hilang. Iya, aku mengerti. Mereka memang membutuhkan kita. Tapi saat ini Prabu Sanjaya baru saja meninggalkan istana. Beliau tidak mengajak serta engkau dan juga aku. Karena alasan kandunganmu yang sudah mulai menjadi besar. Lalu tiba-tiba sekarang kita pergi meninggalkan Kraton untuk menempuh perjalanan jauh, bertarung. Karena itu, ia pasti akan kecewa. Lalu bagaimana, Kakanda? Apakah kita akan membiarkan saja Tanah Pasundan terus menjadi ajang angkara murka dari Resi Amista? Eyang Wanaya Asam mati di tangan resi jahat itu. Juga kakek Mamang Kuraya. Kini menurut kakek Parang Pungkur, Resi Amista telah menunjukkan giginya. Tampil di Karang Sedana sebagai penguasa 5 negara bawahan Karang Sedana. Iya, aku mengerti. Aku mengerti. Tapi Dinda, istana ini dipercayakan pada kita berdua untuk membantu mengawasinya. Atau begini saja, Dinda. Berilah aku waktu semalaman untuk memikirkannya. Aku juga mengerti betapa pentingnya Tanah Pasundan bagi kita. Tanah yang merupakan tempat kelahiran kita, orang tua kita, guru dan segala kerabat kita. Kita akan tetap mempertahankan dan menjaga ketentraman tempat itu, sebagaimana di Tanah Mataram ini. Baiklah, kita akan dapat mengejar waktu pertemuan itu dengan mengendarai si Tunggul. Satu hal lagi, Dinda. Pertempuran yang kelak akan kita hadapi bukanlah main-main lagi. Kita akan berhadapan dengan Resi Amista yang menguasai Aji 5 bayang-bayang, dan bahkan kini telah menguasai Aji Rawarontek. Ya, jika saja keadaanmu tidak seperti ini. Memangnya kenapa dengan kandunganku yang baru berusia 5 bulan ini tidak menjadi hambatan, Kanda? Bukankah kita telah membuktikan semua itu di Padepokan Gua Larang menghadapi Resi Amista, juga menghadapi gerombolan Kujang Getih? Ya, aku mengerti. Tapi kini kandunganmu menjadi semakin besar. Tetap saja kekhawatiran yang beraneka ragam menghantui aku. Ya, jika saja aku boleh pergi seorang diri. Tidak mungkin, Kakang. 2 kali aku tinggal di istana ini menunggumu. Tetapi pada akhirnya aku tidak dapat menahan diri. Aku harus tetap bersamamu, Kakang. Aku tidak ingin kau tinggalkan. Apalagi untuk pekerjaan kali ini menghadap Resi Amista. Aku mengerti, Dinda. Kau begitu keras hati dan pantang untuk berpangku sementara orang lain berjuang. Ya. Apakah kau tidak sayang dengan jabang bayimu ini? Kita akan berhati-hati, Kanda. Kita akan berhati-hati. Jika memang perlu, aku hanya akan menonton saja, menemanimu ke Tanah Pasundan. Mudah-mudahan saja kepergian kita kali ini tidak terlalu memakan waktu. Baiklah, tetapi bagaimana jika kita berangkat besok saja? Hari sudah sore, dan kita belum lagi meminta izin pada Paman Saladenta. Baiklah, terserah bagaimana Kanda saja. Besok pun boleh. Keesokan harinya setelah pamit dan menjelaskan maksudnya, Angking Wulan dan Raden Sakapalwatuna meninggalkan Keraton Mataram menuju Tanah Pasundan. Kau harus meninggalkan kudamu, Kanda Saka. Kudamu tidak akan dapat mengikuti kecepatan lari Tunggul. Aku mengerti. Kita harus segera sampai ke Tanah Pasundan. Tadi biarlah kita keluar dulu dari kota raja, dan aku nanti akan menitipkan kudaku di sebuah desa di perbatasan Mataram. Awas! Jangan letakkan tubuhmu seenaknya di punggung kudamu, Dinda. Tumpukan sebagian berat tubuhmu pada kedua kakimu. Jangan khawatir, Kanda.
Apakah sihatnya Ikolot? Tubuhku hanya sekedar menempel di punggung si Tunggul. Jangan mengkhawatirkan aku. Aku mengerti dan menyayangi jabang bayiku ini. Dinda, kita berhenti di depan. Di bubuk kecil itu. Oh! Kelihatannya pondok itu agak mencurigakan. Lihatlah, di samping sebelah sana ada beberapa ekor kuda ditambatkan. Kau benar. Lihatlah itu. Penghuni pondok itu keluar karena mendengar kedatangan kita. Lihat, Kanda, 3 orang laki-laki kasar. Siapakah kalian? Ini anak muda. Mau apa kalian datang kemari? Kau jadi tidak mempunyai sopan santun, adikku Bil. Ada tamu yang datang. Bukan seperti itu cara menyambutnya. Persilahkan mereka masuk. Mereka pasti akan beristirahat, mencari seteguk air. Marilah silakan masuk. Turunlah dari kudamu. Hei, sana, silakan. Maaf, kami berdua telah mengganggu kalian. Kami telah salah alamat. Biarlah kami pergi lagi. Mari, Dinda. Tunggu dulu Kisanak berdua. Kenapa jadi terburu-buru? Jika begitu caranya, berarti engkau tidak menghormati kami sebagai tuan rumah. Turunlah dulu, masuk ke pondok kami. Kita berbincang-bincang sejenak. Kakang, kita mempunyai urusan yang lebih penting. Sebaiknya kita segera pergi saja. Kurang ajar mereka, Kakang Giring. Adi Jalin, beritahu Kakang Bandot. Aku mengejar mereka. Salah seorang dari 3 begal itu masuk ke dalam pondok, mengabarkan pada Kakang Bandot yang merupakan pimpinan mereka, sedangkan 2 begal lainnya mengejar Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Percayalah Kakang Giring, mereka pasti membawa sesuatu yang sangat berharga. Jika tidak mungkin mereka jadi ketakutan dan lari seperti ini. Tapi wajah mereka tadi tidak nampak ketakutan, adikku Bil. Berhati-hatilah. Mana mungkin mereka tidak takut jika mereka larikan kuda mereka seperti dikejar setan begitu. Bersama-sama denganku, kita akan dapat meninggalkan mereka dengan segera. Lihatlah, rupanya kuda mereka juga cukup baik. Tidak kalah dengan kuda yang Kakang pakai. Sebentar lagi, mereka akan berhasil mengejar kita. Kita tunggu. Dan begitu saja mereka asalnya kera dan menyebarkan ikuti seperti buruan liar. Kita usir mereka dahulu. Bagus. Kalian berhenti untuk menghantarkan diri. Kenapa kalian harus merepotkan kami? Mengejar membuat keringat kami keluar. Tahukah kalian, untuk itu kini tidak hanya harta kalian yang akan kami ambil, tetapi lebih dari itu. Kami akan memberikan hajaran pada kalian. Turunlah dari kuda kalian. Di sana, terus terang. Saat ini aku tidak berselera untuk menghajar kalian. Karena itu kuharap kalian jangan memaksa aku untuk melakukan hal itu. Sebaiknya kalian kembalilah saja ke pondok kalian itu. Tidak, Kanda. Kita sudah berhenti. Perjalanan kita sudah dihambat, walaupun hanya sejenak. Kukira sebaiknya kita lampiaskan kerugian waktu kita dengan membuat mereka merangkak di tanah. Setan, perempuan lihat, dengar. Karena kekurang ajaranmu, aku akan menelanjangi tubuhmu. Tanpa membuang waktu lagi, begal liar yang bertubuh bulat itu mendekati Anting Wulan yang masih duduk di atas punggung kudanya.
Kau dari kudamu. Setan, kuda gila, kubelah tubuhmu. Awas ke sana, gendut. Tadi kau baru dilempar oleh kepala kudaku ini. Jika sekali lagi kau menyerang, aku tidak tahu lagi. Mungkin ia akan melahap tubuhmu yang subur itu. Setan, rasakan ini kudanya. Si Tunggul, kuda ajaib yang ditemukan Anting Wulan di Bukit Tunggul, merangki keras sambil mengangkat kaki depannya, menghindari sabetan golok dari begal penuh itu. Dan ketika begal itu kembali melancarkan serangannya, si Tunggul telah lebih dulu berputar dan sambil menyambut serangan golok itu dengan sepakannya yang keras tidak terkira. Adikku Bill dilempar oleh kuda tunggangan wanita itu. Mereka pasti bukan orang sembarangan. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Kakang Bandot telah datang. Bagus. Mungkin hanya Kakang Bandot yang akan dapat menghadapi mereka. Kakang! Adikku Bill tidak berdaya. Kenapa? Dia dilemparkan oleh kuda liar wanita itu, Kakang. Mereka berbahaya sekali, Kakang. Laki-laki yang baru tiba, yang dipanggil dengan sebutan Kakang Bandot, tidak menghiraukan kata-kata anak buahnya. Ia terpukau di atas punggung kudanya. Matanya menatap tajam ke arah Raden Sakapal Wakuna dan Anting Wulan. Akhirnya, mulutnya berdesis perlahan. Ternyata kalian. Berbahaya sekali. Kakanda Saka, siapakah laki-laki itu? Kelihatannya ia mengenal kita. Aku penasaran sekali. Hiya! Dinda, kita tidak ada urusan dengan orang itu. Tidak perlu kita mengejarnya. Sikapnya mencurigakan sekali, Kanda. Hiya! Ayo Tunggul, kejar kuda di depanmu itu. Hiya! Ki Bandot terus memacu kudanya bagaikan dikejar setan. Tubuhnya menjadi gemetar di punggung kudanya. Ketika tahu bahwa wanita yang ditakutinya itu semakin mendekatinya, sampai akhirnya wah, sial. Aku salah jalan. Tepi jurang ini. Wah, celaka, tidak ada jalan lain lagi bagiku. Mau lari kemana engkau Kisanak? Siapakah engkau ini? Sikapmu begitu mencurigakan aku. Apakah engkau mengenal kami berdua? Tidak. Aku tidak mengenal kalian. Pergilah dari sini. Aku tidak mengenal kalian. Pergilah. Jika engkau tidak mengenal kami, kenapa engkau jadi ketakutan seperti itu? Mengakulah Kisanak. Tidak. laki-laki yang dipanggil dengan nama Bandot oleh beberapa anak buahnya itu kemudian menggeser tubuhnya ke belakang dan tanpa disangka-sangka oleh Anting Wulan dan Raden Sakapal Wakuna, ia terjun ke jurang yang dalam yang dasarnya merupakan sungai yang cukup besar. Gila, dasar jurang itu terdiri dari sungai yang berbatu-batu. Tinggalkan kuda kita sementara di sini. Mari kita turun dan menolongnya. Lihat itu di sebelah sana, Dinda. Tubuhnya di bawah arus sungai. Raden Sakapal Wakuna melompat dari batu-batuan yang tinggi, turun ke bawah, mengejar tubuh laki-laki yang terseret arus sungai di bawah jurang. Kita tidak dapat menyusuri sungai ini. Sungai ini mengalir di sisi lamping tebing yang curam.
Kita terpaksa harus berputar. Atau setidak-tidaknya naik dahulu ke atas. Iya, kita naik dulu ke atas. Di mana tubuh laki-laki tadi, Dinda? Apakah tubuhnya sudah lewat di bawah arus atau masih jauh di belakang kita? Entahlah, Kanda. Hei, lihat itu. Di seberang sana, Kanda. Itu dia. Setan. Rupanya ia tidak cedera jatuh dari ketinggian jurang itu. Apa yang akan kita kerjakan sekarang? Kembali atau mengejarnya? Sungai ini tidak mungkin kita lompati, Kanda. Tapi kita bisa melakukannya dari sebelah hulu sana. Itu, lihat. Ada beberapa batu yang menyebul dari dalam sungai. Ayo, Kanda. Ayo, ke sebelah sana, Kanda. Kemana laki-laki ke Kanda? Langkahnya tadi tidak begitu mantap. Lihatlah, sekeliling tempat ini hanyalah padang rumput yang kering dan cukup luas. Tidak mungkin ia dapat lari cepat meninggalkan padang rumput ini. Aneh sekali suasana di sekitar sini. Awas, berhati-hatilah, Dinda. Aneh, ada apa, Kanda? Aku tidak melihat kejanggalan pun di tempat ini. Dinda, kau perhatikanlah. Aduh! Belum lagi Raden Sakapalwaguna menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba saja menjadi limbung. Anting Wulan yang melihat hal tersebut segera saja menyambar tubuh suaminya. Kanda, apa yang terjadi dengan dirinya? Kanda Saka tidak sadarkan diri. Apa yang telah terjadi dengan dirinya? Aneh, tidak apa-apa. Lalu, apakah yang menyebabkan hilangnya kesadaran Kanda Saka? Kelelahankah? Aku akan mencoba menyadarinya. Celaka. Apa yang terjadi dengan Kanda Saka? Kenapa ia jadi tidak sadarkan diri seperti ini? Aku akan menggugah kesadarannya dengan hawa saktiku. Kanda Saka, engkau sadar? Kanda Saka, apa yang telah terjadi dengan Kanda Saka? Aku harus mencari tempat untuk menyembuhkan Kanda Saka. Jalan yang baru kulalui tadi, tidak ada pondokan yang kujumpai. Aku akan terus saja naik ke atas dan melihat apa yang ada di balik bukit kecil ini. Rasa panas mulai terasa menyengat kulit tubuh wanita yang tengah mengandung itu. Keperkasaannya seolah-olah kini terasa hilang. Kakinya mulai terasa berat untuk melangkah. Kepalanya terasa berdenyut. Tetapi ia masih terus melangkahkan kakinya hingga tiba di atas bukit. Dan sambil memondong tubuh suaminya, Anting Wulan masih sempat melihat pemandangan yang sempat mengejutkan hatinya. Tanah yang indah, subur, bunga warna-warni terbentang, tersusun rapi bagi undak-undakan di Taman Sari Istana. Berbeda sekali dengan keadaan di baliknya, yang begitu gersang dan kering. Belum sempat ia mengamatinya lebih jauh, tubuhnya juga terkulai jatuh tidak sadarkan diri. Di mana aku ini? Kanda Saka. Di mana Kanda Saka? Tubuhku. Kenapa tubuhku jadi lemah seperti ini? Apa yang terjadi dengan diriku? Di manakah aku ini sekarang berada? Pondok siapakah ini? Anting Wulan kemudian berusaha untuk menebarkan pandangannya ke segala arah. Sebuah pondok yang tidak beraturan, kursi dan meja berserakan.
kendil, serta botol-botol banyak terdapat di sekitar pondok. Bahkan di pojokan terdapat sebuah perapian yang masih mengepulkan asap dan kendil besar terjerang di atas perapian. Tempat apakah ini? Sepertinya sebuah pondok milik seorang tabib. Seseorang mendatangi pondok ini. Pastilah ia pemilik pondok ini. Oh, Sang Hyang Agung. Wajah dan tangan orang itu begitu menakutkan. Siapakah dia? Engkau sudah bangun, Nona? Oh, maaf, Nyonya. Siapakah engkau ini, Tuhan? Apakah engkau yang telah menyelamatkan aku? Lalu di manakah suamiku berada? Jadi, dia suamimu? Di manakah suamiku berada? Dan bagaimana keadaannya? Iya. Suamimu masih berada dalam perawatanku. Ia berada di kamar sebelah. Tenanglah kau, Nyonya muda. Apakah engkau ini seorang tabib, Tuhan? Lalu siapakah namamu? Bagaimana aku memanggilmu? Kau boleh memanggilku apa saja sesuka hatimu. Hampir 7 tahun aku tinggal di tempat ini, si Caping Bambu. Tapi ada juga yang memanggilku setan racun dari lembah tulis. Kau! Ada apa, Nona? Apakah engkau terkejut mendengar aku menyebutkan namaku tadi? Jika begitu, kau boleh sebut saja aku setan obat. Kau mengambil bungkusan kecil di pinggangku. Oh, aku mengambil bungkusanmu. Hei, kau ini benar-benar wanita yang tidak tahu membalas budi. Aku sudah menolongmu dan juga suamimu, tapi beginikah balasannya? Kau menuduhku. Maaf. Jika memang bukan engkau yang mengambilnya, tetapi bungkusan itu sangat berarti sekali bagiku saat ini. Apa maksudmu? Aku merasakan keadaanku saat ini tidak seperti biasanya. Aku merasakan tubuhku sehat, tetapi tenagaku lenyap sama sekali. Bahkan tenaga untuk sekedar menggerakkan tangan dan kakiku kini rasanya tak ada lagi. Aku merasakan tubuhku terkena sejenis racun yang aneh. Bagus, kalau kau sudah mengerti dan bisa merasakannya. Ya, kau memang terkena sejenis racun yang cukup berbahaya, Nyonya muda. Dan jika kau tidak berkeberatan, aku akan mencoba untuk menyembuhkanmu. Tahukah kau dan juga suamimu sudah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Dan aku sudah bersusah payah menyadarkanmu. Jika begitu, aku mohon maaf. Bagaimana aku memanggilmu? Apakah engkau berkeberatan memanggilku setan racun atau si Caping Bambu? Ya, baiklah. Panggillah aku dengan nama Ludira. Ludira? Ya, panggillah aku dengan nama Ludira. Iya Tuan Ludira. Maafkan aku jika aku sudah berlaku kurang sopan dengan Tuhan. Tetapi aku benar-benar telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin benda itu dicuri seseorang yang menemukan aku lebih dahulu. Tidak mungkin, Nona. Kau jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri hanya beberapa belas tombak dari pondokku ini. Tidak mungkin ada yang datang dan mencuri di sekitar pondokku. Lalu, Tuan Ludira, apakah Tuan dapat merawat aku di samping suamiku? Iya, tentu saja bisa. Semula aku tidak tahu bahwa laki-laki muda itu adalah suamimu. Ya, tenanglah, aku akan membawanya kemari setelah aku meracik obat untuk kalian di dapurku. Ya, beristirahatlah. Kemanakah hilangnya permata biruku? Sang Hyang Dewa Betara,
apakah laki-laki yang mengaku bernama setan racun itu ada hubungannya dengan hilangnya permata biruku? Aku tidak dapat berbuat lain lagi kecuali pasrah padamu, wahai Sang Yang Agung. Tak dapat bergerak, apalagi untuk bertempur. Datang lagi setan racun yang mencurigakan itu. Wulan. Kanda Saka. Wulan, bagaimana keadaanmu? Tubuhmu, kandunganmu bagaimana? Tenagaku rasanya tidak ada lagi, Kanda. Tetapi tubuhku anehnya masih tetap sehat. Dan kandunganku pun rasanya tidak mengalami gangguan. Oh, syukurlah. Jika begitu, minumlah ini. Kesehatanmu akan segera pulih, demikian juga tenagamu. Benarkah itu, Kanda? Iya. Dari mana kau mendapatkan obat ramuan ini? Dan di manakah setan racun itu? Entahlah. Tetapi ramuan ini justru kudapatkan darinya. Ia menyuruh aku membawakan obat ramuan ini setelah aku sembuh. Nah, ayolah, minum obat ini. Baiklah, Kanda. Nah, sekarang berbaringlah. Beberapa saat lagi tenagamu akan pulih. Kecuali tenaga saktimu. Ya, Tuan Rudira menjanjikan akan segera membantu menyembuhkan dan mengembalikan tenaga sakti kita pula. Bagaimana, Dinda? Iya, engkau benar. Iya, walaupun sedikit lemah. Ya, cobalah bangkit perlahan-lahan. Ayo. Iya, Kanda. Tangan dan kakiku sudah dapat kugerakkan lagi. Iya. Tetapi tenaga saktiku hilang, bagaikan tidak pernah ada. Sudahlah, sia-sia, Dinda. Kita tunggu saja Tuan Rudira itu kembali. Mungkin ia kini sedang mencari obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit kita ini. Marilah kita keluar, Kanda. Aku ingin melihat suasana di sekitar sini. Ayo. Alangkah indahnya, Kanda. Bunga-bunga itu. Lihat itu, Kanda. Kebun bunga itu hanya memiliki sejenis bunga yang berwarna kuning, merah dan ungu. Ayolah, kita mendekat ke sana, Kanda. Jangan, Dinda. Sebelum pergi tadi, Tuan Rudira berpesan agar kita tidak mendekati kebun bunga itu pada jarak 2 tombak. Kenapa demikian? Entahlah, Dinda. Ia hanya berpesan bahwa berbahaya untuk mendekati bunga-bunga itu. Berbahaya mendekati bunga-bunga itu? Iya. Apa maksudnya? Lihatlah, kebun bunga itu mengelilingi pondok ini. Apakah dengan begitu kita tidak bisa bermain-main jauh dari pondok ini? Dan itu berarti pula kita terkurung di tempat ini. Aku akan mendekati dan membuktikannya. Tunggu dulu, Dinda. Janganlah bertindak ceroboh. Tunggu sebentar. Mau apa, Kanda Saka? Kandang ayam. Aku mengerti. Kanda Saka akan membuktikannya dengan ayam itu. Mudah-mudahan Tuan Rudira tidak menjadi marah jika ayamnya sampai menjadi korban percobaan ini. Sudahlah, Kanda Saka. Lemparkan ayam itu ke arah kebun bunga itu. Dan kemudian kita akan bersama-sama mengejar ayam itu untuk mengembalikannya ke dalam kandangnya. Ya, baiklah, kita buktikan saja. Lihat itu. Tidak terjadi sesuatu pun dengan... Kok benar, Kanda Saka? Ayam itu tewas. Bunga beracun. Ya, kita terkepung oleh bunga yang mempunyai racun yang hebat. Aku merasa semua keadaan yang menimpa kita ini adalah ulah dari setan racun itu, Kanda. Dan bukan tidak mungkin
dia mempunyai hubungan dengan Ki Bandot, buruan kita yang melompat ke sungai. Iya, aku juga merasa seakan-akan setan racun itu pernah ku kenal dengan baik. Iya, aku pun merasa seakan-akan mengenalnya, Kanda. Suaranya dan ya gerak-geriknya. Ludira. Iya, tapi sayang sekali wajahnya tidak dapat dengan jelas kita lihat. Tapi caping yang dikenakannya terlalu lebar dan menutupi wajahnya. Aku akan melihat ke belakang pondok ini, Kanda. Ayolah, ikut denganku. Ayo. Awas! Banyak binatang yang berpisah di sekitar sini, Dinda. Iya, Kanda. Itu 3 buah kotak besar itu agaknya terisi binatang-binatang berpisah. Ah, lihat itu, Kanda. Agaknya juga ada beberapa ular yang lepas dari kotaknya. Tidak, Dinda. Kotak itu nampaknya cukup rapat. Itu memang ular lain yang berkeliaran. Sebaiknya kita kembali saja ke dalam. Dalam keadaan lemah seperti ini, berbahaya sekali jika beberapa ular itu menyerang kita. Baiklah, Kanda. Mari. Mari. Ini adalah pondok dari setan racun. Bukan tidak mungkin ada beberapa binatang berpisah seperti ular yang juga berkeliaran di pondok ini. Entah itu di dalam ruangan ini, di dalam bilik itu, di bawah meja, bawah bale-bale. Aku akan melihat ke dalam bilik itu. Berhati-hatilah, Kanda. Aku tiba-tiba saja menjadi was-was. Bilik di hadapan Raden Saka nampak samar-samar, jendela tertutup rapat. Perlahan-lahan Raden Saka melangkah maju memasuki bilik itu. Setelah beberapa saat terbiasa di ruang yang cukup gelap itu, kedua murid padepokan Gua Larang itu mulai dapat melihat dengan jelas. Ada seseorang tertidur di balik-balik itu, Kanda. Tidak. Dia tidak tertidur, Dinda. Aku melihat gerakan tubuhnya dan juga desah nafasnya yang kelihatannya cemas dan ketakutan. Ampunkan aku, Raden. Nyai, ampun. Rupanya engkau, Ki Bandot. Bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini? Aku pingsan, tidak sadarkan diri. Dan setelah aku sadar, aku sudah berada di pondok ini. Raden, dan juga engkau, Nyai, harus berhati-hati. Pemilik pondok ini sangat berbahaya. Dia adalah setan racun yang sangat ditakuti. Lalu siapakah engkau ini, Kisanak? Kenapa engkau begitu ketakutan melihat kami berdua? Ampunkanlah saya, Nyai. Saya adalah salah seorang anggota dari kelompok Kujang Getih dari Pranasutra yang telah berhasil Raden dan Nyai hancurkan. Karena itu saya takut bertemu kembali dengan Raden dan Nyai berdua. Jadi hanya itu? Engkau lari meninggalkan kami berdua hanya karena takut bahwa engkau adalah bekas murid dari kelompok Kujang Getih? Iya. Kisanak, sikapmu sangat mencurigakan. Karena itu kami berdua mengejar engkau. Tetapi ternyata hanya karena masalah sepele saja. Dan akhirnya kami berdua pun tidak berbeda nasibnya dengan nasibmu. Nah, bagaimana keadaanmu sekarang? Tubuhku lemah sekali.
dan aku tidak bisa menggerakkan sedikit tenaga pun. Dinda Wulan, cobalah kau ke bilikmu. Kulihat tadi ramuan obat yang aku berikan masih tersisa. Bawakan kemari ramuan itu. Baik, Kanda. Nah, Kisanak, minumlah. Kau akan segera sembuh dan dapat bergerak lagi seperti kami berdua. Cukup. Sekarang tenangkanlah dirimu. Sebentar lagi engkau akan sembuh. Iya. Aku bisa bangkit kembali. Ya. Kekuatanku kembali seperti sedia kala. Di mana setan racun itu, Raden? Nyai, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kanda Saka, mengapa? Sudahlah, Dinda. Sudah. Sebaiknya engkau jangan sembarangan bergerak. Keadaan di sini sangatlah berbahaya. Kita harus mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ayolah Raden, kita tinggalkan tempat ini. Pastilah setan racun itu tidak berada di sekitar tempat ini. Di luar sangat berbahaya, Ki Bandot. Jika kau memang tidak akan mempergunakan kesempatan ini, kau akan menyesal, Raden. Nyai, aku pergi saja dahulu. Hei, awas! Berbahaya! Ada menunggu itu, Ki Bandot. Kau benar, Raden. Celaka. Berbahaya sekali keadaannya. Seandainya Tuan Ludira tidak segera kembali, tentu jiwanya akan segera melayang, Dinda. Lihat itu, Kanda. Setan racun itu datang. Tuan Ludira, itu tolonglah. Ada orang yang mendapat celaka. Tuan Ludira, letakkanlah dahulu orang itu di sini. Tolonglah orang itu. Ia mendapat celaka dari racun bunga itu. Cukup sekali aku menolongnya. Aku tidak akan menolongnya untuk kedua kali. Laki-laki ini juga membutuhkannya. Kanda Saka, lihat itu. Resi Amista. Dari mana Tuan Ludira mendapatkan orang ini? Dia adalah orang yang sangat jahat. Bajingan besar. Pencipta angkara murka. Ya, kita lihat saja nanti. Aku akan mencoba menyadarkannya. Berhati-hatilah jika main di sekitar pondokku, Tuan Saka. Kau mengenalku? Tentu saja. Aku mengenalmu dan juga Nyonya Anting Wulan. Menyingkirlah. Aku harus menyembuhkan laki-laki ini. Tapi laki-laki itu adalah Resi Amista. Dia adalah pencipta angkara murka di mana-mana. Menyingkirlah, Tuan Saka. Aku akan masuk ke dalam pondokku. Baiklah. Maafkan aku. Tapi... Ingat, Tuan dan Nyonya adalah tamuku. Bagaimana bisa Resi Amista berada pula di tempat ini? Bukankah kakek Parang Pungkur mengatakan bahwa ia kini tengah merajalela di tanah Pasundan, terutama di Karang Sedana? Entahlah, mungkin sebentar lagi semuanya akan menjadi jelas. Marilah kita masuk ke dalam, melihat keadaannya. Dinda, kita tidak mungkin masuk ke dalam kamar itu. Itu adalah kamar Tuan Ludira. Dinda, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak ada jalan lain kecuali menunggu. Di manakah aku ini? Apa yang kau perbuat denganku? Mencoba menyadarkanmu.
dan mengembalikan kesehatanmu. Ini, hisaplah ramuan penyegar ini. Ramuan apakah ini? Siapakah engkau ini? Beberapa penduduk sekitar sini menyebutku dengan bermacam-macam panggilan. Ada yang menyebutku dengan setan obat. Tapi ada juga yang menyebutku setan racun. Tenanglah kakek tua. Kau ada di pondokku. Aku menemukanmu tidak sadarkan diri, tidak jauh dari pondokku. Gila. Tempat apakah ini? Mengapa aku tiba-tiba saja tidak sadarkan diri? Tanah gersang, berhawa beracun yang kotor. Siapa bilang berhawa kotor? Kau terlalu menyepelekan tempatku ini. Keluarlah dan lihatlah keadaan di sekeliling pondokku ini. Ayo, bangunlah, jangan berbaring saja. Tenagaku sudah pulih kembali. Tapi tenaga saktiku lenyap sama sekali. Apa yang telah kau berbuat dengan diriku, setan kecil? Ayo, kembalikan tenaga saktiku. Kau telah meracunku. Ayo, kembalikan tenaga saktiku. Tenanglah. Kau. Siapakah sebenarnya engkau, hai setan racun? Agaknya kalian telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Pengecut. Curang. Agaknya kalian saling bermusuhan, ha? Bagus. Jika begitu, selesaikanlah permusuhan kalian itu sekarang juga. Buang semua ganjalan itu. Ayo, keluarlah. Aku ingin melihat kalian berdua saling pukul. Licik. Pengecut. Kau telah meracunku. Kau telah melenyapkan kepandaianku. Tenaga saktiku. Ayo, kembalikanlah tenaga saktiku. Aku akan sanggup menghajar 10 manusia macam kalian. Benarkah demikian, ha? Baiklah, aku ingin melihatnya. Aku akan mengembalikan kekuatanmu. Jangan kembalikan kekuatannya. Iblis asing itu sangatlah keji dan sukar ditundukkan. Hei, apakah tidak salah pendengaranku? Engkau pendekar ternama dari Gua Larang. Satria yang tidak mengenal takut berkata seperti itu. Ingin rasanya hal ini diketahui oleh banyak orang. Agar mereka dapat mengetahui bahwa Ningsewu yang diagung-agungkan itu hanyalah pengecut rendahan yang gemetar mendengar salak dari kakek tua asing. Siapakah sebenarnya engkau ini, hai setan racun? Engkau agaknya mengenal kami dengan baik, mengenal padepokan kami. Ya, kelak kau akan tahu siapa aku sesungguhnya. Tapi sekarang, biarlah. Aku ingin menyaksikan kalian saling baku hantam. Kembalikan keadaanku sebagaimana semula, Tuan Setan Racun. Aku berjanji akan memberikan apapun yang engkau kehendaki kelak. Ketahuilah, aku ini adalah Resi Amista, calon penguasa dari tanah Pasundan ini. Kau pun terlalu besar mulut, kakek tua. Sejauh manakah kehebatanmu? Apakah engkau mampu mengalahkan pimpinan padepokan Gua Larang, Resi Wanayasa? Resi Wanayasa. Resi Wanayasa.
Apakah engkau mempunyai ganjalan dengan kakek tua itu? Ketahuilah, hai setan racun, tidak hanya kakek tua itu, tetapi juga gurunya Mamang Kuraya telah tewas di tanganku. Bagiku, Wanayasa bukanlah apa-apa. Cepatlah sembuhkan aku. Kau kelak akan kubuat menjadi seorang tokoh yang tanpa tanding. Akan kujadikan muridku yang paling kusayangi. Bicaramu terlalu besar, kakek tua. Aku tidak akan mudah percaya padamu. Siapakah sebenarnya engkau ini, Tuan Ludira? Maukah engkau melepaskan atau mengangkat topi capingmu yang lebar-lebar itu? Belum saatnya, Nyonya Wulan. Maaf. Aku harus mengubur dulu mayat laki-laki yang sembrono itu. Kalian, jika ingin berbaku hantam, silakan saja. Kemudian, setan racun itu melangkah mendekati kebun bunganya yang mulai disengat oleh mentari siang. Sementara Raden Saka, Amping Wulan serta Resi Amista memperhatikan semua tingkah setan racun itu yang tengah menyibukkan dirinya menggali lubang untuk kuburan Ki Bandor. Ternyata kalian berdua juga tidak berbeda dengan aku. Di manakah semua kehebatanmu, kakek tua? Rawa rontek yang kau banggakan itu? Tunggulah saja, anak muda. Sebentar lagi, jika tenagaku sudah pulih kembali, kalian dan juga setan racun yang usilan itu akan kujadikan makanan hewan-hewan di sungai besar itu. Tunggulah saja. Setan alas, apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan diriku? Kemana semua kekuatanku? Aku akan mencoba bersemedi, mengumpulkan kekuatan saktiku. Resi Amista mencoba untuk mencari kekuatan saktinya, tetapi beberapa saat ia memusatkan seluruh pikirannya, tidak juga berhasil menemukan kekuatannya yang seakan-akan lenyap entah kemana. Gila. Di mana semua kekuatanku? Akan kulihat apakah Ajirawa rontek yang telah aku kuasai masih tetap ada di dalam tubuhku. Ayo, kutunggu engkau, hai Rawa rontek. Tutuplah luka gigitan tanganku ini. Luka gigitanku menutup kembali. Bagus. Ajirawa rontekku masih tetap sempurna. Resi Amista tidak akan pernah dapat kalian kalahkan. Tapi aku harus mendapatkan dahulu kekuatanku, baru kemudian memberikan ajaran kepada mereka. Dinda Wulan, tiba-tiba saja aku teringat pada seseorang yang mungkin ada hubungannya dengan setan racun itu. Siapakah dia itu, Kanda? Ingatkah engkau pada saudara perguruan kita di Kualarang yang dahulu berusaha mencuri kitab pusaka Ki Firnutu? Made Ludira, pemuda kotor itu. Ya, aku kira. Ya, engkau benar, Kanda Saka. Pastilah dia adalah Made Ludira, saudara seperguruan kita yang kianat itu. Dan
Tapi bagaimana mungkin dia kini jadi seorang ahli racun dan obat-obatan seperti ini? 7 tahun bukanlah waktu yang pendek, Dinda. Banyak hal yang dapat terjadi dalam waktu selama itu. Itu, lihatlah. Setan racun itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan menegurnya. Tunggu dulu, Dinda. Berhati-hatilah. Aku tahu. Dan kukira engkau pun mengerti. Made Ludira menendang pada kita. Karena kita, ia tersingkir dari perguruan kita. Karena kita, ia mendapat hukuman dari Yang Resi. Bersabarlah, kita melihat kemungkinan dahulu. Baiklah, Kanda. Jika saja permata biru itu masih di pinggangku. Iya. Bukankah permata birumu itu adalah penangkal segala macam jenis racun? Permata itu hilang ketika aku tidak sadarkan diri. Aku yakin dialah yang mengambilnya, Kanda. Kau bantulah untuk mencari permata biru itu di dalam pondoknya. Dan juga pedang ular masku. Awas, Dinda. Dia mendekat. Hei, di mana kakek tua itu? Dia ada di dalam pondok. Kau harus berhati-hati padanya, Tuan Ludira. Tidak hanya Ajirawara Rontek yang dikuasai Resi Amista, tapi juga ilmu hitam yang sangat dahsyat. Benarkah demikian? Kalian kira racun seperti itu akan mampu membuat aku takluk? Merangkaklah engkau, hai manusia usilan. Ayo, merangkaklah ke arahku sini. Bagus. Bagus. Ayo, terus berangkatlah kemari. Sujudlah di telapak kakiku dan mohonlah ampun, hai setan racun. Ampun. Ampunkan aku, Tuan Amista. Aku tidak dapat lagi menguasai diriku. Saka dan Wulan pun tidak akan mampu menghadapinya. Kekuatannya kembali dalam waktu yang singkat. Padahal baru saja aku hisapkan sari bunga tulis beracun. Sekarang jawablah pertanyaanku dengan sebenar-benarnya. Siapakah engkau ini? Namaku Made Ludira. Apakah engkau bersama dengan 2 orang itu tengah menjebakku, menguntit, dan kemudian meracuniku? Sesungguhnya lah, aku juga menemukan mereka yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, seperti halnya dirimu. Lalu racun apa yang engkau berikan kepadaku, juga kepada mereka? Racun sari bunga tulis. Aku ingin agar mereka berdua tetap dalam keadaan seperti itu. Apakah engkau dapat melakukannya? Apakah maksud Tuan Amista? Aku ingin kedua orang itu tetap lemah seperti itu. Apakah engkau dapat melakukannya? Iya. Tentu saja, Tuan. Racun bunga tulis akan dapat melakukannya jika bunga itu ditumbuk. Keharuman dari sari bunganya akan mampu melemah kekuatan seseorang untuk sementara. Tetapi jika memakan daunnya, kekuatannya akan hilang untuk selama-lamanya. Begitukah? Aku akan mengirimkan kalian kembali ke tanah Pasundan. Alangkah akan sangat menariknya jika para tokoh utama di tanah Pasundan menjadi jinak-jinak seperti kalian.
menerima hukumanmu. Resi Amista kemudian melangkah ke arah kebun bunga yang berada kurang lebih 5 tombak dari tempatnya. Tetapi baru saja ia melangkah beberapa tindak, langkahnya terhenti. Bayangan tentang mayat laki-laki yang dikuburkan oleh setan racun itu terlintas, dan juga tentang bahaya dari racun bunga tulis. Petiklah daun bunga itu, setan racun. Mengapa Tuan tidak melakukannya sendiri? Petiklah daun bunga itu dan berikan kepada mereka. Lakukan cepat sebelum engkau kubuat jadi setan penghuni lembah ini. Baik, Tuan Amista. Saya akan melakukannya. Selain menuruti apa kemauan Resi Amista. Tidak, Kanda. Aku tidak akan melakukan perintahnya. Aku tidak mau menjadi buah tertawaan Resi asing itu. Dan juga orang-orang dari dunia kependikaran. Lebih baik aku mati. Dinda, kau harus ingat dengan kandunganmu. Kau tidak boleh menuruti kehendak hatimu yang keras itu. Tapi Kanda, kita akan... Sudahlah Dinda, ini anak kita. Lakukan apapun juga, asalkan masih dalam batas-batas sikap kesatria. Suamimu itu benar. Kau memang harus memikirkan jabang bayimu yang akan lahir. Percayalah, satu saat jika engkau melahirkan, aku akan menyambangimu dan memberikan hadiah untuk bayimu itu. Ayo, berikanlah daun bunga tulis itu, setan racun. Laki-laki busuk. Aku tahu engkau adalah Made Ludir, murid khianat dari Gua Larang. Kau mendendam pada kami yang menyebabkan engkau dilempar dari Gua Larang. Ayo, makanlah Dinda. Makanlah daun ini. Demi baik kita. Ayolah makan Dinda. Hanya kepandaian silat saja, kita masih tetap akan dapat hidup dan merawat bayi kita. Makanlah daun ini, Dinda. Makanlah, biarlah kita menjadi buah tertawaan orang demi bayi kita. Ayo. Ayo, makanlah cepat, atau kau justru membutuhkan tinggal di neraka bersama bayimu yang akan segera lahir. Aku tidak takut mati, Resi asing. Kau boleh membunuh aku. Bagiku, mati lebih baik daripada dihina. Aku tidak akan semudah itu menuruti keinginanmu, wanita liar. Aku justru sekarang ingin melihat apa yang akan kau lakukan jika tanganku ini menggebrak perutmu itu, menghancurkan bayi dalam kandunganmu. Salahmu sendiri, wanita liar. Kau berani? Wulan, makanlah daun ini. Dengarlah kata-kataku. Makanlah daun ini. Sekarang, apakah engkau mau mengalah, hai wanita liar? Kau mau menuruti kehendakku? Lucu sekali. Ternyata hanya segini saja sikap kesatria dari murid-murid Gua Larang. Hah? Makanlah Dinda. Dengarlah kata-kataku. Makan cepat. Makan daun ini. Atas kekerasan kepala istrimu, aku akan memberikan ajaran baginya. Kalian boleh tetap hidup, tetapi tanpa bayi itu. Anteng Bulan kemudian mengambil daun bunga tulis yang terlepas dari tangannya ketika melihat serangan Raden Sakapalwakuna. Nah, bagaimanakah kita selanjutnya? Apakah Raden Saka dapat menghadapi Resi Amista yang menguasai Aji Rawa Rontek? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah
babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-25 dengan judul Sang Raja Sia.